Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati para ibu-ibu sekalian, semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusannya. Dikabulkan segala hajat-hajatnya. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah akan kumpulkan kita di surganya nanti. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda atau pemudi cukup matang belum juga ditemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal temennya banyak, ada juga alhamdulillah jodohnya sudah ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum juga dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang alhamdulillah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata Allah uji dengan ekonominya. Ada juga orang yang alhamdulillah nikah sudah, punya anak sudah, bisnisnya lancar, usahanya lancar, namun Allah uji dengan penyakit. Padahal kalau kita mentadaburi ayat Al-Quran yang tiap habis sholat kita baca, surat apa Bu? Surat Al-Fatihah. Surat apa lagi? Kul. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Coba kita baca ayat kursi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahu alazim. Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup, yang selalu mengkontrol makhluk-makhluknya. Jadi Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada yang di bumi. Jodoh datang itu siapa yang mempertemukan? Allah. Seorang punya anak, dikaruniai anak, itu siapa yang memberikan? Allah. Bisnis bisa lancar, siapa yang melancarkan? Allah. Penyakit bisa sembuh, siapa yang menyembuhkan? Allah. Nah, jadi Allah. Allah itu juga mengetahui, mendengar apa yang kita rintihkan. Ketika ibu-ibu lagi curhat sama Allah, nangis, itu Allah dengar nggak? Dengar. Terus kenapa tadi banyak masalah-masalah tadi kadang belum dijawab juga sama Allah? Padahal Allah juga menjelaskan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah bilang jadi, sembuh, bisnisnya lancar. Ayat yang lain Allah juga menjelaskan ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti aku akan perkenalkan, akan kabulkan.
kok kita minta belum dikabul-kabulkan juga, kira-kira permasalahannya di mana? Jadi tentunya banyak hal yang nanti menjadikan penyebab seseorang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atau diijabah doanya. Jadi dia merasa sudah melakukan ikhtiar dan dia kecewa, maka dikatakan bahwasanya ini sebenarnya bukan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada ikhtiar itu sendiri. Karyawannya sudah dilatih, sudah di-training, pengalamannya ada, kok nggak maju-maju juga usahanya. Nah, jadi dia kecewa. Dan ini dikatakan, oh ternyata ini sebenarnya adalah bergantung kepada usaha itu sendiri, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di Al-Quran banyak juga ya tentang bagaimana pola Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Nah, insya Allah pada siang hari ini kita akan mengkaji, melihat kisah-kisah bagaimana dulu Allah menolong hamba-hambanya, ya, sehingga nanti kita bisa ambil pola itu dan kita terapkan. Jadi yang pertama tentang kisah siapa seorang wanita yang namanya dijadikan surat dalam Al-Quran, Maryam. Kalau ibunya Maryam, bapaknya Maryam siapa? Nah, ada nama surat juga. Jadi Imron. Jadi ada surat Ali Imron. Istrinya namanya. Jadi sudah lama nggak punya anak sampai suatu ketika dia lewat di samping Baitul Maqdis. Dia lihat burung-burung sedang ngasih makan anaknya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau saya punya anak nanti, anak saya lahir, maka anak saya akan saya jadikan, kalau sekarang itu bahasanya marbot, jadi akan saya jadikan pengabdi di Baitul Maqdis. Nah, jadi dia bernadar kalau nanti punya anak, anaknya akan dijadikan pengabdi atau marbot sekarang di Baitul Maqdis. Akhirnya punya anak. Jadi padahal sudah lama nggak punya anak dan sebelum melahirkan juga suaminya meninggal. Nah, begitu lahir ternyata perempuan, padahal tadi pengen dijadikan pengabdi di Baitul Maqdis. Namun katanya, ya Allah, kok perempuan? Namun Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah lebih tahu. Nah, jadi Allah lebih tahu mana yang terbaik. Karena tadi nadarnya dan niatnya itu benar-benar murni, tulus, maka kemudian dia tetap begitu anaknya sudah agak besar ya, dijadikan marbot atau pengabdi di Baitul Maqdis ini. Dan kemudian akhirnya Maryam ini diasuh oleh siapa di masjid? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini jadi istri dari Nabi Zakaria ini masih saudarinya Ibu Hannah tadi. Nah, jadi masih apa? Masih tante ya. Nabi Zakaria ini sering telat ngasih makan. Jadi ketika Nabi Zakaria telat ngasih makan, ternyata Maryam ini sering dikasih makan langsung sama Allah. Ternyata Allah hadirkan makanan yang ada di musim panas, di musim dingin. Jadi sering melihat kejadian-kejadian ini. Nabi Zakaria ini ternyata nggak punya anak, sudah tua, sampai istrinya dikatakan mandul. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, saya sudah tua, uban saya juga sudah banyak, tapi saya pengen ada orang yang melanjutkan dakwahnya. Jadi ketika itu Nabi Zakaria belum selesai keluar dari tempatnya, tempat berdoa atau mihrabnya, Allah langsung kasih kabar bahwasanya Allah akan memberikannya anak yang diberi nama Yahya. Nah, jadi ternyata kedua-duanya ini hal yang kayaknya tidak mungkin. Jadi sudah tua, kemudian orang-orang sudah katakan mandul, namun ternyata Allah mampu kemudian berikan dia anak. Nah, kalau kita lihat dari kedua pola tadi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata
kedua-duanya tadi itu tidak mempunyai niat yang egois. Tadi keluarga Imron pengen supaya anaknya bisa mengabdi di masjid. Nabi Zakaria pengen punya anak juga bukan karena malu ditanya mana anaknya, namun juga pengen ada orang yang melanjutkan dakwahnya. Jadi niatnya murni, tulus, dan memberikan manfaat. Ibu sakit pengen sembuh, ya Allah pengen sembuh. Terus kalau sembuh mau ngapain? Nah itu ibu jawab dulu. Kalau cuma buat gaya-gayaan itu belum kuat alasannya. Atau ketika kisah Nabi Muhammad SAW, itu jumlah kaum muslimin berapa? Nah, 300, 311, 312 atau 313. Sedangkan orang kafir jumlahnya berapa saat itu? 1000. Kalau hitung-hitungan secara matematika, maka pasti kalah. Senjatanya juga mungkin belum banyak. Namun disitulah Rasulullah SAW malamnya Rasulullah berdoa yang menadahkan tangannya sampai kemudian selendangnya berkali-kali jatuh. Abu Bakar pasangkan lagi, cukup ya Rasulullah. Rasulullah tetap berdoa. Di antara doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah, ya Allah, kalau besok perang Badar kalah, tidak akan ada lagi orang yang menyembah Engkau. Namun Nabi adalah pengen agar Islam ini tetap berlanjut, pengen tetap ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya para malaikat sudah memegang tali kudanya, besok akan ikut perang. Nah, jadi ternyata pertolongan Allah yang tadinya kayaknya mustahil, kayaknya tidak mungkin, gitu perang maka para malaikat ikut perang. Ya. Jadi sahabat yang baru mengayunkan pedangnya itu tiba-tiba tangan lawannya sudah putus. Jadi ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian tadi niatnya harus benar-benar tulus, ikhlas karena Allah dan memberi manfaat. Tapi iman yakinnya kepada Allah itu harus maksimal, kemudian merayu Allah, ya, menunjukkan keseriusan kita itu dengan ikhtiar itu, ya. Jadi tidak boleh kita katakan, wah kalau bukan karena obat ini saya tidak sembuh. Tapi yang benar adalah kalau bukan karena Allah, melalui obat ini saya tidak akan sembuh. Jadi obatnya itu jadi perantara. Maka tadi kita mesti melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu lagi masak, Bu masakannya kok enak, biasanya ibu jawab apa? Atau siapa dulu yang masak? Ya emang ibu yang masak, ya. Mau cabai sama garam diulek-ulek kok jadi enak, itu siapa yang menghadirkan rasa enak itu? Nah itu kadang kita sering lupa. Makanya banyak kan di ayat yang sering kita baca itu afaro'aitum matahrusun, yang sering baca surat Al-Waqiah misalnya. Cuman ngajarin abata atau ABC bisa baca kok bisa jadi pinter, itu siapa yang memudahkan? Nah itu bisa menjawab. Nah, itu seringkali kita lupa. Jadi ibu mau berjalan, ya Allah saya mau pergi ke pengajian, mudahkan perjalanan saya. Ya hatinya ngomong. Dalam Islam itu kan baru bangun tidur itu kan kita langsung disuruh ingat Allah. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, apa sebaiknya saya itu cukup mendoakan saja atau terus kita nasihati? Perkenalkan, nama saya Iin Hermina dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada dua pertanyaan tadi. Jadi seorang anak itu tadi begitu sudah balik, ya, maka itu sebenarnya sudah dia sendiri yang kemudian bertugas untuk menghidupinya dirinya sendiri, ya, entah dengan cara bekerja dan macam-macamnya itu. Maka kemudian ketika seorang ibu mendapati anaknya yang kemudian
belum mau bekerja atau belum dapat bekerja, tentu yang pertama tetap mendoakan. Kemudian yang kedua dengan menyampaikan. Nah, ketika sudah disampaikan dan ujung-ujungnya marah dan yang lainnya, maka mungkin bisa dengan cara yang lain. Entah dengan wasilahnya siapa gitu ya, wasilah yang mungkin dia dengar. Anaknya nggak harus tahu ya, kita doakan di waktu-waktu yang mungkin mustajab. Kemudian ada tata cara berdoa menghadap kiblat. Kemudian tangan ya, tangan berdoa itu ada dua versi. Kalau bacaannya berarti bisa muji Allah, kemudian sholawat, minta apa yang kita minta, kemudian nanti terakhir bisa bersolawat lagi. Nah, itu SOP dalam berdoa. Kemudian yang kedua tentang masalah anak kecil. Nah, anak kecil itu emang nanyanya itu ada yang kritis ya. Jawabnya juga kalau dia pakai dalil juga belum mengerti. Yang perlu pakai logika. Allah itu bukan manusia. Jadi kita nggak tahu ini laki atau perempuan. Kalau laki perempuan itu jenis-jenis untuk manusia. Misalnya Allah fis sama, Allah itu di langit, di atas langit. Kayak ibu cubit nih, ada dicubit, sakit nggak? Nggak kelihatan sakitnya yang mana. Tahunya rasa sakit. Nah, jadi Allah itu nggak kelihatan. Adanya Allah ini membuat banyak hal yang kemudian kita bisa melihat daripada manfaatnya. Itu tadi ada lihat nih, ada gunung, ada ini, siapa yang menciptakan. Jadi kecil itu kadang jawab penanyanya juga. Tapi itu mulai kritis itu juga bagus gitu ya. Jangan dipatahkan, udah banyak ngomong, diem aja, jangan begitu juga. Nanti akhirnya nggak kritis lagi. Kecuali yang udah mulai ngerti hadis, mulai ngerti Al-Quran, nah itu kita bisa penjelasan ya tentang dalil-dalilnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada siang ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanika. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah, wala aiban illa satartah, wala hajatan min hawaijid dunya wala hawaijil akhirah illa qadaitah, wala dainan illa qadaitah, wala aiban illa satartah, ya hayyul ya qayyum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian selamat menunaikan ibadah Ramadan yang sebentar lagi. Semoga semuanya sehat ya, sehat dan kuat, bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Allahumma barik lana fi Syaban Rajab wa barik lana fi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.